Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan tauhid. Semoga Anda semuanya bisa mengikuti serta bisa mengamalkannya, dan semoga dalam pertemuan ini semuanya dalam keadaan sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan ilmu pengetahuan dengan mengangkat sebuah judul, pertajamlah dzikirmu pada Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya di dalam kehidupan manusia ini kita ketahui bersama, banyak manusia ini tidak sedikit saling salah menyalahkan. Karena memang pada dasarnya manusia ini kebanyakan mereka ini maunya benar sendiri. Mereka maunya itu menang-menang sendiri, tidak mau disalahkan. Kenapa adanya saling salah menyalahkan, atau kenapa kok adanya saling membenarkan? Ya karena memang manusia ini kebanyakan sifatnya itu memang ingin menang sendiri, ingin dimuliakan orang, ingin selalu di atas, dan tidak mau direndahkan. Itulah kudrat daripada seorang manusia. Kenapa kok muncul ingin dimuliakan itu? Kenapa? Ya karena memang pada dasarnya manusia tersebut kebanyakannya ini masih mengikuti jalannya hawa nafsu, masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Apakah hal itu salah? Tentu tidak salah bila arahnya itu sebagai jalannya proses. Tentu tidak salah kalau itu merupakan sebuah proses. Tetapi jika hal itu dibiarkan terus-menerus, dibiarkan secara berlarut-larut manusia itu sampai mati, maka akan celakalah manusia tersebut. Kenapa kok dikatakan celaka? Ya karena masih mengikuti iblis sampai mati, menjadi budaknya hawa nafsu.
itu memang tugas daripada hawa nafsu. Di mana tugasnya hawa nafsu ini menjerumuskan manusia untuk menjadi temannya di neraka sebanyak-banyaknya. Tetapi jika panjenengan ini, Anda ini semuanya tidak mau tersesat, maka ikutilah ajaran-ajarannya Allah, ajaran hati untuk mengesahkan Tuhan. Karena hanya mengikuti ajaran-ajaran Allah lah yang bisa menyelamatkan diri kita, yang bisa menyelamatkan hati dan rohani kita, yaitu ajaran hakikat menuju makrifat. Ajarannya hati yang membimbing manusia ini untuk sampai menuju dan bertemu pada Allah. Itulah yang bisa menyelamatkan diri kita. Untuk itu pertajamlah dzikir panjenengan, pertajamlah dzikirmu pada Allah, agar Anda ini selalu menemukan sebuah ketentramannya hati. Karena dengan cara selalu berzikir, kita dapat selalu memegang talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil uwatil wusta lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas jalan yang benar. Dari yang sesat maka barang siapa ingkar kepada yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang pada talinya Allah, tidak akan putus baginya, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Barang siapa yang mengingkari hawa nafsu, barang siapa yang mengingkari iblis, maka mereka itu artinya orang-orang yang telah memegang talinya Allah. Jika kita tidak bisa atau tidak mau mempertajam zikir kita, tidak mau selalu memegang talinya Allah, maka sudah pasti manusia ini akan diseret oleh hawa nafsu. Ya karena memang hawa nafsu itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjerumuskan manusia. Dijerumuskan sebagai penghuni neraka sebanyak-banyaknya. Ya kalau kita tidak mau terjerumus oleh iblis, maka kita harus betul-betul melakukan taubatan nasuha. Karena iblis itu yang dikatakan di dalam syariat adalah pemimpinnya malaikat, maka manusia ini tidak akan bisa mengalahkannya. Siapa yang bisa mengalahkan iblis tersebut?
yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Maka kenapa kita ini harus bertemu kepada Allah ya untuk mengalahkan iblis tersebut, agar mengalahkan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita harus betul-betul mau bertobat nasuha, manakala kita tidak mau terjerumus di dalam lubang neraka. Kita harus selalu melantunkan zikir dalam bentuk kholwat, suhud, uzlah, kesah, dan lain-lain sebagainya itu. Jangan kita ini hanya menjaga hablum minan nas saja, tetapi yang terpenting adalah kita menjaga hati kita ini hablum minallah, menjaga talinya Allah. Dan untuk memperkuat talinya kepada Allah, kita harus mau melakukan zikir yang sering kami sebut, yaitu zikir sirrul asrar. Merasakan, melihat, serta menyatakan bahwa hidup itulah yang memperjalankan segala kehidupan kita ini. Janganlah panjenengan ini hanya duduk di syariat atau torekot saja, tetapi tingkatkanlah imanmu sampai dengan hakikat menuju makrifat. Kalau orang sekolah itu janganlah hanya duduk di sekolah SD, tetapi naikkanlah sekolahmu sampai dengan profesor. Karena yang namanya iblis, pemimpinnya malaikat, itu artinya profesor. Lawannya siapa? Ya profesor. Jangan kita ini duduk hanya di sekolah SD saja. Seperti halnya contoh, kalau di dalam syariat seperti hal ini, pasti akan mengatakan bahwasanya yang menyampaikan tausiah seperti ini, yang menyampaikan bimbingan kerohanian, keluhuran budi seperti ini adalah makhluknya, tidak bisa melihat Allahnya. Itu kalau duduknya masih di syariat atau tarekat saja. Kecuali mereka saudara-saudara kita yang sudah menjadi golongan ahli zuhud, yang dikatakan sebagai kekasih-kekasihnya Allah, pasti sudah bisa melihat Allahnya, hidupnya. Karena hanya ahli zuhudlah yang bisa melihat Tuhan. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, kenapa kok saudara-saudara kita ini, kenapa manusia ini tidak bisa melihat Allah, tidak bisa melihat Tuhan, itu kenapa? Ya karena sebetulnya mereka itu tidak peduli dengan ajaran-ajaran kerohanian, tidak peduli dengan ajaran-ajaran keluhuran budi, tidak peduli ajarannya hati ini. Mereka tidak mengerti apa sebetulnya makna daripada keluhuran budi, cinta kasih yang suci, itu tidak mengerti.
Makanya itu kebanyakan saudara-saudara kita ini buta terhadap Allah. Walaupun mulutnya, walaupun jasadnya mengerjakan taat kepada Allah, hanya sebatas jasad, tapi hatinya sebetulnya taat kepada hawa nafsu. Buktinya apa? Buktinya kalau contoh di dalam sholat, itu tidak bisa ke dalam satu titik, yaitu Allah. Yang diingatnya mungkin pasar, yang diingatnya mungkin cepat buru-buru, ingin selesai sholat dan lain-lain sebagainya itu. Padahal syarat sah untuk sholat di mata Allah, ya harus bertemu dulu kepada siapa yang disembah. Kenapa mereka itu tidak mau mempelajari kerohanian seperti ini? Ya karena sebetulnya mereka tidak mau mendengarkannya. Terkadang hal ini dianggap sesat dan mungkin dianggap salah. Padahal ini adalah ajaran-ajaran yang benar. Itulah saudara-saudaraku, sebetulnya kesalahan fatal seperti halnya yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam tatkala masih di surga. Wahai Adam, kata Allah, engkau boleh menikmatin surgaku, engkau boleh menikmatin apapun, wala taqrabah hadhihi sajarah, janganlah engkau dekati pohon kuldi. Dan Nabi Adam kena bujuk rayuannya iblis sehingga termakan rayuannya iblis. Akhirnya iblis memakan buah kuldi dan diusir oleh Allah, diturunkan ke atas bumi ini. Itulah saudara-saudaraku, seperti halnya kita. Kita ini sebetulnya juga memakan buah kuldi, seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Padahal sudah di-warning oleh Allah, sudah diingatkan oleh Allah, janganlah Adam, kamu jangan mendekati buah kuldi. Kalau kita ini seperti apa mendekati buah kuldi itu, pohon kuldi itu, yaitu kita mengenal yang namanya syahwat, mengenal bercinta setelah akil balik, mengenal uang, mengenal apapun yang berkaitan dengan dunia. Tetapi beliau Nabiullah Adam alaihissalam bisa kembali kepada Allah dalam bentuk bertobatan nasuha, mengikuti ajaran-ajarannya Allah. Lah kalau diri kita ingin kembali seperti Nabiullah Adam alaihissalam dimasukkan surga, ya kita harus mengikuti apa yang dilakukannya. Kita harus mau kembali wa inna ilaihi roji'un sebelum meninggal dunia. Jika kita belum bisa wa inna ilaihi roji'un sebelum meninggal dunia, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kesengsaraan yang tidak ada batasnya setelah jasmaniah ini meninggal.
Karena yang namanya ruh itu tidak ada yang meninggal. Yang kembali itu hanyalah badan ini ke tanah, hancur lebur, ya kembali sebetulnya kembali kepada Sang Maha Pencipta. Tetapi ruh ini bisa kembali kemana? Kalau di dalam dunia kembali yang dicintai itu dunia, ya kembalinya ke dunia. Masuk di dalam situ, mereka akan di alam barzah mengalami alam kesesatan. Tetapi jika kita sudah bisa kembali kepada Allah sebelum meninggal dunia, maka kita sudah tahu jalannya. Tidak perlu ditalkin lagi, tidak perlu dituntun lagi, karena sudah tahu jalannya. Dan kebanyakan manusia ini menalkin, menuntun. Wong dia sendiri saja tidak tahu jalannya, kok menuntun orang. Nah, untuk bisa menuntun orang, yang kita harus tahu jalannya dulu. Itulah saudara-saudaraku, kita ini mungkin banyak yang melakukan kesalahan, tetapi tidak disadarinya. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, pertajamlah zikir panjenengan pada Allah. Sibukkanlah hatimu selalu berbicara pada Allah. Dalam setiap aktivitas duniamu, apapun itu. Jika engkau selalu memegang teguh tali Allah, maka diri panjenengan akan menemukan sebuah kedamaian. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan semoga menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.